Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baiklah, pada saat ini saya eh, peneliti dari dosen teknik otomotif yang mengajukan penelitian dosen pemula akan memberikan pemaparan tentang presentasi laporan kemajuan penelitian dosen pemula yang berjudul analisis butir soal tes hasil belajar mahasiswa jurusan teknik otomotif. Adapun yang menjadi ketua yaitu saya sendiri, Hendra Dani Saputra. Berikut ada NIM NIDN 1049893 dan anggota Sartika Anori SPD MPDT yang juga dosen dari teknik dengan jurusan elektronika. Oke, berikut akan saya berikan pemaparan presentasi tentang laporan kemajuan. Yang pertama tentang bab 1 yang berisi tentang latar belakang. Adapun penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian yang sebelumnya sudah dipublish pada artikel Infotech Sinta 3, di mana artikel sebelumnya, penelitian sebelumnya memberikan kesimpulan bahwa media e-learning yang diberikan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap hasil belajar. Sehingga saya tertarik untuk melakukan penelitian kembali tentang analisis butir soal dan sudah dilaksanakan. Adapun tujuannya yaitu mengetahui kelayakan butir soal tes berupa tingkat validitas soal, reliabilitas soal, tingkat kesukaran soal, dan daya beda, sehingga tentunya akan memberikan implikasi dan apa terhadap hasil belajar siswa. Adapun argumensinya itu berupa soal tes tertulis dalam bentuk pilihan ganda. Bab kedua kita masuk yaitu tentang tinjauan pustaka. Tentu karena kita berhubungan dengan analisis butir soal, kita akan berhubungan dengan yang tentang tes. Tes itu merupakan salah satu upaya yang digunakan oleh pendidik untuk mengukur sejauh mana kemampuan dari peserta didik dalam menguasai materi. Jadi dalam penelitian ini kita berikan soal yang berupa pilihan ganda agar dapat mengukur sejauh mana nanti kemampuan. Tapi dalam hal ini kita hanya melihat kelayakan dari soal. Lanjut, tes yang digunakan berupa tes pilihan. Kenapa peneliti tertarik pada tes pilihan ganda? Karena ada beberapa keunggulan yang dapat kita lihat. Yang pertama, dapat mengukur baik secara recall maupun highly mental proses. Yang kedua, dapat diskor dengan cepat baik oleh guru, dosen, mesin, operator, dan efisien. Yang ketiga, tingkat kesulitan dapat diukur. Yang keempat, tepat untuk diagnosis tes. Yang kelima, mudah dijawab oleh peserta didik. Lanjut, berikut roadmap penelitian dosen pemula dari peneliti. Yang pertama, tentu fokus peneliti masih pada belajar. Dimulai dari 2018 berupa tentang pengembangan media e-learning, bagaimana kita mengembangkan media learning yang praktis dan efektif. Lanjut nanti meneliti tentang pengaruh dari motivasi yang berupa faktor internal dari peserta didik. 2019 lanjut peneliti juga meneliti tentang status sosial ekonomi dan lingkungan kampus. Ini merupakan faktor eksternal yang memberikan pengaruh terhadap hasil belajar. Yang 2020 penilaian kinerja guru ini peneliti meneliti tentang bagaimana kinerja guru terhadap. Lanjut 2021 ini hasil dari penelitian yang sekarang itu pengaruh media learning, bagaimana pengaruh ternyata tidak memberikan pengaruh signifikan. Baru pada 2021 peneliti melakukan analisis soal tes yang diberikan. Lanjut bab 3, tujuan dan manfaat dari penelitian. Adapun tujuannya itu pertama untuk melakukan analisis butir soal tes hasil belajar. Analisis dilakukan untuk mengetahui tingkat validitas butir soal, reliabilitas butir soal, tingkat kesukaran, dan daya pembeda soal tes hasil belajar. Untuk keluaran penelitian. Penelitian ini akan memberikan beberapa keluaran yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan baik untuk pemerintah dan masyarakat. Adapun luaran tersebut peneliti berikan berupa karya ilmiah yang akan insya Allah
dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi, yaitu Infotek akreditasi Sinta 3. Hasil penelitian nanti insya Allah akan diberikan kepada jurusan teknik. Yang ketiga, manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan nanti mampu memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan di perguruan tinggi, terutama pada jurusan teknik otomotif di Padang, sehingga diharapkan akan memberikan saran dan masukan bagaimana kelayakan soal tes hasil belajar mahasiswa. Bab keempat, kita masuk pada bab keempat, yaitu metode penelitian. Jadi bentuk ini dapat digambarkan dengan visual metode penelitian. Yang pertama ada soal tes, kita lakukan uji validitas, lakukan teknik analisis data, ada uji validitas, reliabilitas, pembeda tingkat kesukaran, sehingga diharapkan dan dihasilkan soal yang baik dan layak digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa nanti. Jadi begini bentuk diagram akhirnya, ada soal tes, dilakukan analisis, validitas, reliabilitas, dan pembeda tingkat kesukaran. Jadi nanti kesimpulannya ada soal yang baik atau layak atau soal tidak baik. Tempat dan waktu penelitian itu penelitian ini dilakukan dilaksanakan pada jurusan teknik otomotif, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang pada semester Januari Juni 2021. Adapun variabel penelitian ini adalah soal di tengah semester Januari Juni mata kuliah konstruksi dan kendaraan. Subjek dan objek penelitian. Subjek pada penelitian ini merupakan mahasiswa D3 atau S1 jurusan teknik otomotif yang melakukan perkuliahan pada mata kuliah konstruksi badan kendaraan seperti ini dengan jumlah 28 orang. Sedangkan objek penelitian yang digunakan berupa fitur soal tes ujian semester Januari Juni 2021 mata kuliah konstruksi badan kendaraan. Nanti dari objek itu akan diberikan berupa kunci jawaban dan seluruh lembar jawaban siswa yang diberikan melalui pembelajaran daring. Pengumpulan data. Data dilakukan dengan teknik dokumentasi berupa lembar soal ujian mahasiswa, lembar jawaban mahasiswa, dan kunci jawaban soal. Analisis data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik Microsoft Excel untuk menentukan validitas tingkat kesukaran dan daya beda. Kita masuk pada bab ini. Adapun hasil dari penelitian berupa tentu kita mengacu kepada tujuan, yaitu validitas. Didapat soal valid 21 soal, berikut nomor soal. Ada nomor 1, 2, dan sampai 24 dengan persentase soal yang valid 84%. Adapun soal yang tidak valid terdapat 4 soal, yaitu soal nomor 3, 9, 14, dan 25, yaitu 16%. Untuk soal yang tidak valid akan dilakukan pengurangan atau tidak dimasukkan kembali. Berikut presentasi dari grafiknya, ada 16 yang tidak valid, ada 4. Lanjut, ada reliabilitas. Dari soal yang diberikan, hasil analisis reliabilitas didapatkan nilai 0,893, itu dengan reliabilitas tinggi, jadi cukup reliable. Berikut indeks kesukaran soal tes. Hasil analisis indeks kesukaran soal memberikan gambaran kriteria tiap soal. Terdapat 5 soal dengan kriteria terlalu mudah dengan nilai 20% dari total soal. Sedang yang terdapat soal ketika sedang terdapat 20 soal dengan persentase 80%. Hal ini memberikan gambaran bahwa soal tes yang dilakukan sudah ada. Ya, bab 6 rencana kegiatan berikutnya yaitu akan mengembangkan penelitian ini dengan memfokus pada analisis daya beda fitur soal tes dan publikasi pada jurnal yang dipersyaraatkan. Jadi kita masuk kepada terakhir bab 7 kesimpulan. Adapun kesimpulan yaitu
sesuai dengan laporan kemajuan 70% terdapat beberapa kesimpulan. Pertama, analisis butir soal tes sebelajar memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi, serta memiliki kriteria indeks kerasaan 80% dalam kategori sedang. Sehingga dalam hal ini dapat diketahui butir soal tes layak diberikan sebagai salah satu alat pengukuran dan penilaian hasil belajar siswa. Ini berikut hasil bukti submit pada Infotech yang sudah diterima, dan insya Allah akan dilakukan perbaikan sesuai dengan saran yang diberikan oleh reviewer, dan akan dilanjutkan sampai akhir dengan publikasi. Jadi demikian, ini untuk saran untuk dari review, saran kepada jurusan teknik agar lebih memaksimalkan analisis butir soal tes pada seluruh mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa agar tercapainya sebuah soal yang layak dan baik digunakan untuk pelaksanaan prestasi belajar mahasiswa. Untuk dosen otomotif, saya dijadikan sebagai bahan masukan atau pedoman dalam menentukan pembuatan soal yang layak. Jadi demikianlah paparan presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.